Beberapa barang yang penting banget yang wajib kalian bawa saat perjalanan naik pesawat ke luar negeri. Karena selain barang-barang tersebut membantu kita selama perjalanan dan saat di negara tujuan, kita juga bisa menghemat uang karena nggak perlu lagi beli saat kita sadar bahwa ternyata kita butuh barang-barang tersebut. Video ini lebih fokus untuk kita yang mau liburan ke luar negeri atau berkunjung ke keluarga atau teman yang berada di luar negeri. Soalnya kalau untuk bekerja atau untuk studi, pastinya persiapan dan barang-barang yang perlu dibawa juga lebih banyak ya. Karena kalian akan tinggal setidaknya setahun di negara tersebut. Sedangkan kalau liburan kan rata-rata semingguan ya. Jadi jangan sampai kita bawa barang-barang yang nggak perlu-perlu banget, yang akhirnya malah bikin berat timbangan koper. Dan saat sampai di sana malah nggak digunain sama sekali. Contoh kecil aja dari pengalaman saya, yaitu laptop. Memang sih awalnya mikir bahwa laptop itu nantinya buat pindah-pindahin foto, video, atau sambil nyiap-nyiapin materi mengajar nantinya. Tapi tiap kali sampai di negara tujuan, itu laptop jarang banget saya buka karena saya lebih banyak aktivitas di luar dan sampai di hotel sudah capek waktunya tidur. Dari pengalaman itu akhirnya tiap kali mau liburan yang cuma semingguan, saya nggak mau lagi bawa laptop ini. Karena laptop itu kan selain makan tempat ya, bobotnya juga berat. Belum lagi di security check, harus keluarin laptop dari tas. Itu bakal nambah keribetan lagi kalau ujung-ujungnya laptop ini malah berhibernasi di dalam tas. Tapi pastinya balik lagi ke masing-masing ya. Tipe liburan kalian seperti apa? Apa kalian lebih suka diam di hotel sambil ngerjain kerjaan dan hanya keluar untuk makan siang dan makan malam? Atau liburannya seperti saya yang setiap hari sampai malam itu pokoknya jadwal padat karena mumpung lagi di negara tersebut. Lalu barang-barang apa aja yang wajib dibawa saat kita keluar negeri? Pertama, jelas ya, semua dokumen perjalanan. Cek juga masa aktif paspor. Rata-rata minimal masa aktif paspor kita itu 6 bulan setelah kita sampai di negara tujuan. Tapi ada beberapa negara juga yang minimum masa aktifnya itu bahkan 1 tahun. Jadi perlu banget kita cari informasi negara yang bakal kita kunjungi. Untuk negara yang perlu visa, pastikan visanya sudah didapat ya. Bukti bookingan hotel dan juga bukti pembelian tiket pesawat pulang pergi. Kalian bisa print dan kumpulkan semuanya jadi satu di dalam amplop atau map. Atau kalian download dari smartphone kalian dan simpan di satu folder. Jadi nantinya gampang saat menunjukkan ke petugas check-in dan imigrasi. Ada yang nanya, Kak, perlu KTP nggak saat kita ke luar negeri? KTP nggak diperlukan ya saat kita ke luar negeri, karena paspor itu kan KTP internasional kita. Jadi kita nggak perlu menunjukkan KTP. Simpan aja di dompet. Kedua, bawa obat-obatan. Seperti obat sakit kepala, obat diare, obat mah, atau tergantung obat apa aja yang kalian perlukan. Bagi yang konsumsi obatnya itu khusus dari dokter, perlu juga bawa resep dokternya atau surat keterangan dari dokter. Walau nggak selalu dicek, tapi ini untuk jaga-jaga ya. Setidaknya kalau apesnya kita itu dicurigai oleh petugas bandara, koper kita kena geledah, dan akhirnya petugasnya nanya, "Ini obat apa?" kita bisa tunjukkan resep dokternya. Tapi kalau cuma sekedar obat paracetamol, ibuprofen, atau obat-obat warungan lainnya sih nggak perlu ya. Obat-obatan ini wajib masuk tas. Jadi kalau kalian tiba-tiba sakit saat di perjalanan, itu lebih mudah ngambilnya. Saya pribadi selalu bawa Salonpas Koyo. Jadi habis seharian jalan, malamnya itu tinggal tempelin di kaki. Biar besoknya siap jalan lagi. Berikutnya ada perlengkapan mandi. Terutama bagi kalian yang cocoknya pakai produk tertentu. Dan kemungkinan di negara tujuan, merek tersebut tidak dijual. Kalau kalian nggak bawa bagasi dan hanya bawa koper yang masuk kabin dan backpack, berarti harus beli yang ukuran kemasannya tidak lebih dari 100 ml. Saya pribadi untuk shampoo biasanya bawa yang sachet-an. Bentuk kantong transparannya itu seperti ini ya. Jadi saya bawa pasta gigi ukuran kecil, ini dapat hadiah dari Dental Floss kalau nggak salah. Bawa sunblock, bawa sabun cuci muka cair, moisturizer, ini juga ada salep krim, ada tetes mata, ada gel untuk luka, minyak kayu putih. Semuanya masuk dalam satu wadah kantong transparan. Parfum ukuran kecil ini penting banget ya, karena seringnya kita berkeringat dan harus berdesak-desakan di transportasi umum. Kadang nggak pede kalau badan kita aromanya itu bisa menewaskan lalat yang lagi lewat. Pastikan juga taruh kantong transparan ini di dalam tas ya, bukan di koper yang masuk kabin. Soalnya pernah pengalaman koper saya itu digeledah karena sunblock saya ini tutupnya itu bocor, jadi liquidnya keluar. Akhirnya kena geledah. Kalau kalian masukinnya ke dalam tas,
kalian bisa keluarkan kantong transparan ini dan taruh di box container untuk memperlancar screening X-ray. Untuk obat-obatan cair, tisu basah, atau hand sanitizer itu nggak perlu masuk kantong transparan ya. Kalian bisa pisahkan ke tempat lain. Saya sarankan juga bawa tisu pembersih wajah. Selain untuk menyegarkan dan melembabkan kulit wajah, kotoran dan minyak pada wajah juga ikut terangkat dan kita merasa segar aja, nggak lengket. Apalagi kalau transitnya sampai berjam-jam. Keempat, bawa universal adapter. Karena colokan elektronik di Indonesia dan negara-negara yang bakal kita kunjungi, itu rata-rata beda bentuk colokannya. Daripada kita nggak bawa dan pas sampai di negara tujuan, bentuk colokannya beda. Padahal baterai smartphone kita mungkin tinggal berapa persen dan nggak bawa power bank pula. Pasti bakal kerepotan sendiri ya. Apalagi bagi kalian yang semua dokumennya itu nggak di print, pasti bakal kerepotan dan kadang bikin panik ya. Ujung-ujungnya beli deh, padahal mungkin kita sudah punya di rumah. Lagian kalau kita beli di Indonesia kan pastinya lebih murah ya. Untuk power bank paling amannya itu yang kapasitas 10.000 mAh. Saya juga punya yang 10.000 mAh biar nggak ada petugas yang cari-cari celah untuk menyita power bank kita. Bawa juga wireless headphone. Syukur-syukur yang ada fitur noise cancellation-nya. Karena kita nggak tahu yang duduk di sebelah kita itu siapa. Cerita sedikit. Pulang dari Singapura kemarin, itu sebelah saya, mbak-mbak yang baru nempel kursi langsung ngorok, dan ngoroknya itu kenceng banget. Mbaknya mungkin saking capeknya atau gimana, untungnya saya pakai headset yang ada noise cancellation-nya. Jadi sedikit membantu walau masih tetap kedengeran. Kalaupun kalian nggak mau beli headphone yang ada noise cancellation-nya karena harganya yang mahal, bawa headset kabel juga nggak masalah biar kita nggak jadi pengganggu buat orang lain. Udah di dalam pesawat berdesak-desakan dengan banyak orang, malah nonton YouTube suaranya kenceng banget. Walaupun orang-orang di samping kita itu diam, dalam hati mereka terganggu loh. Berikutnya bawa jaket atau hoodie seperti ini. Selain buat menghangatkan badan saat suhu di pesawat atau di dalam bandara itu terlalu dingin, jaket juga bisa jadi bantal atau penyangga leher. Selain itu juga kantong di jaket itu penting banget buat naruh handphone, jam tangan, kacamata saat security check. Lalu jaketnya kita taruh di box untuk screening X-ray biar terhindar dari tangan-tangan jahil. Berikutnya botol kosong. Karena saat security check kita nggak boleh bawa cairan yang kemasannya lebih dari 100 ml. Jadi kita nggak bisa bawa air mineral yang 500 ml itu ya. Pasti kena sita. Tapi kalau kita sudah melewati security check dan checkpoint, biasanya ada dispenser air minum gratis dan kita bisa isi botol kosong kita dengan air minum tersebut. Beberapa maskapai bahkan membolehkan kita bawa botol yang ada airnya ke dalam pesawat. Tapi nggak semua ya. At least kalau nggak boleh bawa air minum masuk ke dalam pesawat, airnya tinggal kita kosongkan dan botolnya kita bawa masuk ke pesawat. Berikutnya, snack atau makanan ringan pengganjal lapar. Biasanya pesawat yang low cost itu kan kita nggak dapat makan ya. Dan orang-orang pasti pada bawa snack sendiri. Daripada kalian menggigit lidah karena lihat orang-orang sekeliling pada mengunyah makanan, baiknya bawa snack dari rumah seperti beng-beng, biskuit, atau snack kering lainnya. Daripada beli di bandara, kan mahal ya. Terakhir, bawa pulpen. Walau beberapa negara sudah tidak lagi mewajibkan kita mengisi arrival card dan ada yang sudah online juga, tapi masih banyak kok negara-negara yang mewajibkan kita isi arrival card saat sampai di bandara kedatangan. Jadi, daripada antri nungguin pulpen, mending bawa pulpen sendiri biar bisa cepet diisi. Karena kita harus antri lagi untuk imigrasi sebelum akhirnya ambil bagasi dan keluar dari bandara. Ini adalah beberapa barang-barang yang penting yang selalu saya bawa saat bepergian ke luar negeri. Kalian juga bisa ya share di komen barang-barang apa aja yang biasanya kalian bawa atau berbagi pengalaman lainnya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.